Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih membahas seputar dosa-dosa besar yang dianggap biasa atau perkara-perkara yang telah diharamkan di dalam Islam, namun ini dianggap sepele, diremehkan. Masih merujuk kepada kitab Muharramat Istihana bil Ahnas oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Dan kita akan beranjak kepada pembahasan yang berikutnya, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas salah satu jenis dosa besar ataupun perbuatan haram, itu as-sariqah, mencuri, dan telah kita sebutkan rinciannya secara ringkas. Adapun rinciannya secara detail itu bisa Anda dapati dalam pembahasan fikih, khususnya dalam kitabul hudud. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di antara muharramat minal muharramat, di antara hal yang diharamkan namun dianggap remeh oleh sebagian manusia adalah akhdul rishwah wa iqamul mahar. Akhdul rishwah wa iqamul mahar, memberi suap ataupun menerima suap. Ya, mengambil suap, menerima suap ataupun memberikannya, kedua-duanya ini merupakan perbuatan dosa, sehingga tidak ada alasan bahwasanya saya akan hanya menerimanya saja. Kenapa dia beli? Atau dia yang mengatakan saya akan cuma menyokong atau memberi suap saja. Kenapa dia menerima? Maka kedua-duanya sama. Ya, kedua-duanya sama. Jadi akhdul rishwah wa iqamul mahar antara perkara haram yang banyak tersebar, khususnya di zaman sekarang ini. Beliau menulis kitab ini ataupun memberikan pembahasan ini karena beliau mungkin melihat kejadian ini, kasus-kasusnya di sekeliling beliau, di tempat tinggal beliau. Sejauh yang kita tahu, menulis ini tinggal di Riyadh, tidak di Riyadh, ini Saudi Arabia. Jadi beliau melihat perbuatan-perbuatan seperti ini, akhdul rishwah wa iqamul mahar, itu dilakukan, yang mana negara tersebut umumnya adalah negara yang berasaskan kepada hukum Islam.
Namun kita dapati yang namanya manusia selalu menginginkan kemenangan, bukan menginginkan kebenaran. Yang ingin menang. Nah, ketika hawa nafsunya menginginkan kemenangan, maka segala sesuatu atau segala cara yang dia tempuh sekalipun dengan cara menyogok atau menyuap, yang penting menang. Rahimani rahimahullah wa iyyakum jami'an. Ini yang akan kita bahas secara ringkas di dalam pertemuan kali ini. Beliau mengatakan dalam kitab ini, Fitullah, "Ita'u rishwah lil qadi aw lil hakim bainan nasi li ibtali haqq aw tashmiyati batil jarimatun." Jadi kata beliau, memberikan uang suap kepada seorang qadi ataupun kepada seorang hakim yang seharusnya memutuskan hukum itu secara adil, namun di antara orang-orang yang sedang berselisih, orang yang akan diselesaikan permasalahannya, persengketaannya, permasalahan ataupun problemanya, pertengkarannya, di antara mereka salah satu dari beberapa pihak melakukan perbuatan rishwah ini, yang memberikan kepada seorang qadi, yaitu rishwah qadi, memberikan suap atau suap ini kepada seorang qadi atau kepada seorang hakim. Li'ibtali hakim, tujuannya adalah untuk membungkam kebenaran, untuk membatalkan kebenaran, untuk mengalahkan kebenaran. Atau tashmiyati batilin, ataupun tujuannya adalah untuk menguatkan kebatilan itu, jadi memutarbalikkan fakta dengan uang yang dimiliki ataupun dengan sokongan yang dia berikan. Ini jadi kata beliau, ini adalah perbuatan dosa, ini perbuatan kriminal yang dalam Islam. Jarimatun li'annaha tu'addi ila al-jawr fil hukmi wa dhulmi sahibil haqq wa tufshil fasad fil 'ardi. Karena sesungguhnya perbuatan ini rishwah, apa yang kita sebutkan tadi, perbuatan rishwah ini bisa mengantarkan kepada sikap tidak adil dalam memutuskan hukum, kezaliman di dalam hukum, ataupun zalim terhadap sahibul haq, orang yang seharusnya mendapatkan kebenaran dalam posisi yang benar, dia terzalimi. Wa tufshil fasad, ataupun bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Maka ini adalah efek, ini akibatnya. Ketika di sana ada para qadi ataupun para hakim, mereka mendapatkan rishwah, mendapatkan suap ataupun sogok untuk menenangkan satu pihak dan pihak yang lain dengan cara suap tersebut, akhirnya sesuatu yang batil dianggap benar, sesuatu yang seharusnya sahihul haq, dia mendapatkan kemenangan dan kebenaran, dianggap dia melakukan kesalahan, melakukan kebatilan, waliyadzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Di antara cara yang batil itu yaitu memakan harta dari hasil sogokan, suapan. Sogok itu suap. Waktu dulu biha dan hukam, ataupun kalian sengaja membawakannya itu kepada seorang hakim. Ya, waktu dulu dan hukam, kamu sengaja memberikannya kepada hakim supaya kamu mendapat memakan sebagian harta benda dan sebagian yang lainnya. Waktu dulu biha dan hukam, litakulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia. Dengan cara apa? Bil izni, dengan cara berbuat dosa. Jadi memakan harta manusia dengan cara berbuat dosa, berusaha untuk idna, yaitu mendekati hakim.
memberikan sebagian harta itu kepada hakim, untuk memakan harta yang lainnya, untuk berbuat zalim kepada yang lainnya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimahullah yang berjamaah. Dan demikian juga di sini beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Di sana disebutkan la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ya, betul ya. Makna laknat itu adalah ba'da anil rahmah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Sementara surga itu merupakan curahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang rashi wal murtashi, yaitu seorang yang memberikan suap ataupun yang menerimanya dalam masalah hukum. Nabi biasanya sering terjadi dalam masalah keputusan hukum. Kalau memutuskan hukum kemudian terjadi sana suap menyuap. Sehingga disebutkan fil hukm ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan dalam Sahihul Jami'. Ya, disebutkan dalam Sahihul Jami'. Jadi berdasarkan dua dalil ini dari Al-Quran secara umum sudah disebutkan, dan disebutkan matulul biha ilal hukam ta'kulu amwalan nas, ya ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi. Kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara berbuat dosa, sementara kalian tahu itu adalah satu perbuatan dosa. Kalian tahu bahwa kalian dalam posisi yang kalah, kalian tahu dalam posisi yang kalah, kalian dalam posisi yang salah. Kalian tahu bahwa kalian di atas kebatilan, kalian yang bersalah, kalian telah melakukan kezaliman, perampasan ataupun semisalnya, tapi untuk meraih kemenangan kemudian berusaha untuk melakukan riswah, yang menyuap ataupun menyokong hakim ataupun qadhi, sehingga sang hakim ataupun sang qadhi memutuskan dialah yang menang, yang seharusnya seorang yang mendapatkan haknya kebenarannya dia pun dibatalkan ataupun dianggap dia berbuat kebatilan. Nah, demikian. Lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyuap ataupun yang disuap, ya, dalam masalah hukum ini terlaknat. Ataupun dalam hadis yang lain yang disebutkan bahwasanya kedua belah pihak itu di neraka. Rasul murtashi fil nar, yang menyuap dan yang disuap di neraka, terlaknat. Ya zikra. Namun di sini kata beliau, amma man waqa'a li tawassuli li haqqin aw daf'i zulmin la yumkinu illa an tariqir rishwah fala yadkhulu fil wa'idi. Adapun jika pemberian tersebut dilakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan haknya ataupun untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman dan tidak memungkinkan baginya untuk mendapatkan hak tersebut atau menghindarkan dirinya dari kezaliman kecuali dengan cara memberikan sesuatu ataupun dengan cara riswah, fala yadkhulu fil wa'id, maka ini tidak termasuk dalam ancaman. Ya, tidak termasuk dalam ancaman. Namun ini pendapat sebagian para ulama, karena ada sebagian ulama itu tetap mengatakan tidak boleh melakukan ataupun memberikan sesuatu pada seorang hakim, pada seorang qadhi ataupun para petugas-petugas yang telah diutus oleh penguasa pemerintah ataupun satu lembaga, walaupun di sana ada hak kita yang tidak dipenuhi, begitu ya, hak kita tidak dipenuhi, sebagian para ulama mengatakan tetap tidak boleh memberikannya, karena sama saja ini melestarikan perbuatan tersebut. Kalau kita hanya sebatas memberi terus dengan hanya sebatas alasan karena ada hak kita yang tidak diberikan di sana, ataupun karena kita terzalimi, tertindas, dilambatkan, kemudian sudah bayar saja, suap saja, kasih saja. Kalau seperti ini namanya memudahkan, memuluskan jalan mereka yang haram, memuluskan jalan mereka yang haram. Walaupun di sini beliau dan sebagian ulama mengatakan kalau memang di sana tujuannya adalah untuk akhdhu haqqin atau daf'u dzul, daf'u zulmin, maka tidak mengapa, ini tidak termasuk kepada riswah yang diharamkan. Allahu a'lam bishawab. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Mahbub
ya, dalam kitab Al-Ma'bud di sana juga disebutkan wa man yu'ti tawassulan ila akhdhi haqqin aw daf'i dzulmin fa ghairu dakhilin fihi. Adapun seorang yang memberikan sesuatu tujuannya adalah untuk mendapatkan haknya atau untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman, fa ghairu dakhilin fihi, maka ini tidak termasuk ke dalam pembahasan ini. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ma'bud. Dan di sana juga disebutkan wa ruya anna Ibnu Mas'udin ukhidha bi ardil habasyah fi syai'in fa'atu dinarain fa khuliya sabiluhu. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas ketika beliau ditahan di negeri Habasyah, di Ethiopia, beliau ditangkap. Fa'atu dinarain, maka beliau memberikan 2 dinar untuk membebaskan dirinya sehingga beliau pun dilepaskan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, terutama disebutkan dalam kitab Al-Ma'bud, ya, sebagai dalil bahwasanya ini bukan termasuk risyuah yang diharamkan. Ketika tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dari kezaliman, untuk menyelamatkan diri dari kezaliman. Nah, akan tetapi apakah hal yang seperti ini bisa diterapkan dalam setiap urusan-urusan kita? Begitu ya. Karena di sini beliau menyebutkan bahwasanya di zaman sekarang ini, kata beliau di sini, ya, beliau mendapati bahwasanya praktek-praktek seperti ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Ya, saat ini, kata beliau, perkara ini sudah sangat tersebar. Suap menyuap ini sudah menjadi apa namanya, rahasia umum apa gitu ya. Iya benar ada istilah itu ya. Rahasia umum. Sesuatu yang sudah ya sama rahasia tapi umum, kan bingung juga gitu ya. Rahasia tapi umum. Nah demikian. Saat ini suap menyuap itu sudah menjadi suatu kebiasaan, kata beliau. Bahkan bagi sebagian pegawai, ya sebagian pegawai ataupun ya semisalnya, ya karyawan ataupun semisalnya, ini dianggap sebagai satu income bagi mereka untuk pemasukan tambahan bahkan lebih besar daripada gaji bulanannya. Iya benar. Ini tidak diperbolehkan. Ada begitu juga penjelasan dari Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Ya, Imam Ibnu Hazm dari kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau mengatakan wala tahillu risyuah. Tidak halal risyuah, itu tidak halal. Wa hiya ma'atahul mar'u liyukama lahu bibatilin aw liyuwalla wilayatan aw liyutlama lahu insanun fahada ya'thamul mu'ti wal akhir. Jadi kata Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri bahwasanya risyuah itu tidak halal alias haram. Apa itu risyuah, kata beliau? Seorang yang memberikan sesuatu yang tujuannya apa? Liyukama lahu bibatilin, agar diputuskan satu hukum yang memenangkan dia dengan cara yang batil. Dia dimenangkan dengan cara yang batil. Awliwalla wilayatan, ataupun agar dimenangkan sehingga dia mendapatkan satu wilayah, biasanya kasus tanah. Ya, sehingga dia dimenangkan dan mendapatkan wilayah tersebut. Awliyutlama bihi awliyutlama lahu insanun, ataupun tujuan pemberian itu supaya apa? Supaya ada orang yang terzalimi untuk kepentingannya. Orang terzalimi tapi untuk kepentingan dia. Fahada ya'tamul mu'ti wal akhir. Kalau yang seperti ini, yang memberi dan yang mengambil hadiah itu sama-sama pelaku dosa. Ini penjelasan Imam Ibnu Hazm. Ya, dari Imam Muhammad. Namun sebaliknya, kata beliau, wa amma man mana'a min haqqihi fa'ata. Adapun orang yang menghalangi kewajibannya, kemudian dia memberikan sesuatu, dia memberikan sesuatu, liyadfa'a an nafsihi dzulma, tujuannya adalah untuk menghindarkan kezaliman dari dirinya, maka beliau mengatakan fadzalika mubahun lil mu'ti. Yang seperti ini perkara yang dibolehkan saja bagi yang memberikan, karena tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dari kezaliman itu. Ini perkara yang dibolehkan. Wa amal akhir fa'asim, kata beliau. Adapun yang mengambilnya ya tetap dia jelas berdosa. Gitu ya, dia jelas berdosa. Nah demikian. Sehingga kata beliau seperti disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini suatu perkara yang banyak terjadi khususnya di kalangan ya, para pegawai yang sudah mendapatkan gaji lah kan gitu ya, sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, lembaganya ataupun dari penguasa dan pemerintah. Ya, namun mereka mendapatkan pemasukan
dengan sebab pekerjaan mereka. Maka yang seperti ini masuk kepada riswah, gitu ya, sebab penyogok. Dan penghasilan seperti ini yang disebut dengan gulul. Gulul apa ya gulul? Gulul itu artinya apa? Kalian tahu apa gulul itu? Gulul. Gulul. Bukan gulul ya. Gulul. Ada yang tahu gulul? Ya, pegawai seperti ini dikatakan gulul. Atau yang disebut dengan korupsi. Korupsi. Yaitu mengambil harta dengan cara berkhianat. Kenapa dia sudah mendapatkan perjanjian sekian, begitu ya? Sekian nominal yang akan didapatkan per bulan dari lembaga ataupun dari instansi tertentu. Namun dengan tugas yang dia kembali, dia pun mendapatkan lebih dari luar. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya, Rasul mengatakan hadayal umal hulul. Hadayal umal hulul. Hadiah untuk pegawai itu korupsi. Hadiah itu korupsi. Ya, tidak boleh diterima bagi mereka. Tidak boleh mereka terima. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membersihkan Rasulullah dari sifat hulul ini, korupsi. Kemudian lihat dalam surah Al-Imran itu kita dalam 160 atau 161. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghulla ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi itu menggelapkan harta. Kenapa? Karena dahulu ahbar wa ruhban, gitu ya, para ulama, orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara, gitu ya, disebut ahbar atau ruhban, mereka itu suka menipu umatnya untuk mendapatkan harta manusia, gitu ya, dikumpulkan harta manusia tapi dimakan sama mereka dengan alasan-alasan syar'i, dengan alasan agama. Dia dalam surat Al-Imran, dalam surat At-Taubah, gitu ya, dalam surat At-Taubah ketika Allah membicarakan tentang zakat itu, tentang orang yang menahan zakat. Sebelumnya lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang beriman, kebanyakan dari ahbar ini kan dikenal dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa ruhban ini dari kalangan orang-orang Nasrani. Apa kerjaan mereka? La ya'kuluna amwalan nas bil batil, suka makan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal mereka itu ahli ibadah dan ahli ilmi. Ahbar itu kan artinya pendeta, gitu ya, ulama gitu, ahbar itu. Ya, makanya Abdullah bin Abbas dijuluki oleh Rasulullah habrul ummah. Pendetanya umat ini siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, habrul ummah Abdullah bin Abbas. Ahbar, ruhban itu ya rahim-rahim ahli ibadah dari kalangan Nasara. Jadi Allah SWT mengabarkan dulu mereka ini, ya, katsirun, kebanyakan dari ahbar ruhban ini suka makan harta manusia dengan cara yang batil. Maksudnya menipu umat, bohongin umat, kan begitu ya. Bohongin di sini harga kalian. Allah mewajibkan sekian persen untuk disetorkan, sini setor. Kemudian dia enak-enak makannya. Dia senang-senang makannya di sini. Ya, ini dia hulul. Makanya Allah Taala membersihkan Rasulullah dari tuduhan seperti itu dalam surah Al-Imran itu 160. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul, ya barang siapa yang berbuat wa man yaghulla, barang siapa yang berbuat ghulul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, nanti dia pada hari kiamat akan membawa hasil korupsinya itu, ya, hasil suap yang dia terima, ya, suap yang dia terima itu nanti dia bawa pada hari kiamat, dia panggul, dia apa namanya, dipanggul, gitu ya, dibohong. Sehingga suatu saat ketika Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk mengutip zakat, diangkat sama Rasulullah. Kalau Anda tidak keliru itu namanya siapa yang ya? Ibnu Lutbiyah, Ibnu Lutbiyah. Ada Ibnu Lutbiyah. Coba cek namanya itu. Rasulullah mengangkatnya sebagai pegawai pada saat itu, pegawai negara Islam, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengutip harta zakat. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengutip zakat dari Bani Sulaim. Itu sama Rasulullah. Ya, artinya nanti dia dapat, kan gitu ya, mendapatkan ujur ataupun gaji dari Baitul Mal. Pulang-pulang setelah dia melaksanakan tugasnya, dia ngomong sama Rasulullah, ya, apa kata dia? Hada malukum, hada hadiah uhdiyani. Ini harta untuk kalian, hasil titipan zakat. Ini saya dikasih hadiah, ini untuk saya.
gitu ya, ini hadiah untuk saya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, fahal jalasta, ya, fahal jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan, kata Rasulullah. Kenapa kamu enggak duduk santai aja di rumahmu? Coba duduk santai kamu di rumah bapakmu, di rumah ibumu, coba duduk santai. Kira-kira datang enggak hadiah itu ke tanganmu? Datangkah hadiah itu ke tanganmu? Jika kamu orang yang benar, itu bisa enggak datang? Kamu duduk santai. Hadiah itu dapat enggak? Ya enggak dapat, karena ada tugas itu, dia dapat hadiah itu. Nah, ini yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka sampai beliau berpidato pada saat itu, khatabana, summa khatabana Rasulullah SAW, fahamidallah wa athna alaih. Rasulullah pun berkhutbah di hadapan kami, kemudian memuji Allah biasa, alhamdulillah dan seterusnya. Setelah itu dia mengatakan, amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula minkum al-a'mal mimma wallani Allahu fayati fayaqul hadza malukum wa hadza hadiyahu hiyali. Sesungguhnya aku telah mengangkat seorang di antara kalian sebagai petugas untuk melaksanakan pekerjaan yang telah Allah wajibkan kepadaku, yaitu menitip zakat. Fayati fayaqul, tiba-tiba dia datang dan berkata, ini harta kalian dan ini hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya, di rumah bapak dan ibunya? Apakah hadiah itu datang kepadanya? Wallahi, ya, wallahi, kata beliau sampai beliau bersumpah demi Allah, man ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, kata Rasulullah, barang siapa, ya, la ya'khudhu ahadun minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia nanti pada hari kiamat datang ke hadapan Allah akan memikul apa yang dia ambil tadi, apa yang dia rampas, ataupun apa yang dia makan dari harta yang haram tadi, dari harta korupsi tadi, dari suap tadi. Sehingga dia mengatakan, la'arifunna ahadan minkum yahmilu ba'iran lahu, ya, lahu awar, ya, lahu, ya, khura, bakaratan lahu khura wa syatan lahu tayyar, atau kala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, sungguh aku mengetahui salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat dia akan memanggul seekor, ya, unta sambil menjerit untanya, ataupun seorang dari kalian memanggul sapi karena mungkin pernah korupsi sapi, gitu ya, ataupun syat, yaitu kambing, pernah menggelapkan kambing orang atau semisalnya. Ini akan datang nanti dari fala a'rifunna ahadan minkum, sungguh aku mengetahui salah seorang di antara kalian. Jadi dia tahu, ya, dia mengetahuinya, sehingga dia pun mengingatkannya bahwasanya apapun yang diambil bukan pada haknya, nanti dia datang di hadapan Allah dengan mempertanggungjawabkan sambil yang memanggulnya. Waliyadzubillah. Taifakan fiddin rahimani wa rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini ini yang banyak terjadi. Ya, adapun bagi seorang yang memberikan suapan tadi, ya jelas dia melakukan perbuatan yang terlaknat, ataupun dia diancam dengan neraka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Adapun yang menerima suap tadi, kalau dia adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh penguasa, ataupun lembaga-lembaga ataupun instansi yang dimiliki oleh pemerintah, dan dia sudah mendapatkan bulanannya, maka tidak boleh dia mengambil sedikit pun ataupun hadiah itu gulul. Ya, hadiah amal gulul, kata Rasulullah. Hadiah untuk para pegawai itu gulul, korupsi itu hadiah. Kenapa dia tidak duduk di rumah? Dapat nggak dia hadiah itu? Ya, dapat atau tidak hadiahnya? Ya tidak, karena tugas itu, gitu ya. Karena tugas sendiri kan kabarnya dia pun dapat hadiah. Dan dia sudah mendapatkan gaji kan, gitu ya. Bahkan lebih besar karena income-nya itu lebih besar sesuatu itu daripada gajinya. Waliyadzubillah. Dan hati-hati harta yang seperti ini nggak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ini dalam satu hadis dikaitkan oleh Rasulullah, hasil suapan seperti ini dikaitkan seperti sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhulin wala shadaqatan min ghululin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu, tanpa bersuci itu diterima atau tidak? Sepakat, kecuali orang-orang yang mungkin agak miring kepalanya.
Maksudnya dia ulang. Sepakat umat ini bahwasanya sholat itu tidak sah tanpa wudu, tanpa bersuci. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan la yaqbalullahu sholatan bighairi thuhurin. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa bersuci, tanpa wudu. Wala shadaqatan min hulul. Demikian juga sedekah yang dikeluarkan dari hasil hulul itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Mungkin dia menyusul yang begitu besar mungkin dia ya untuk membersihkannya ya sedekahkan aja separuh. Ya, ke masjid atau ke tempat-tempat yang mungkin masjid panti asuhan, ya tidak bisa itu. Kecuali dia bertobat dan mengembalikan semua itu. Lalu hak siapa hadiah-hadiah ini? Ini hak siapa? Ya, hak pemerintah gitu ya, hak instansi yang mempekerjakan dia. Dan juga hadiah tidak hanya yang terpenting di sini adalah seseorang yang sudah disepakati sebagai pegawai, sudah ada perjanjian mendapatkan syahriah, mendapatkan gaji bulanan. Kemudian dia mendapatkan hadiah di luar, ini hulul. Ya, ini hulul. Contoh ya, mungkin satu perusahaan atau satu perusahaan, satu pabrik perusahaan yang membuat barang-barang yang untuk dipasarkan. Kemudian dia sepakat ya untuk melakukan pekerjaan tersebut, jadi pegawai perusahaan tersebut untuk memasarkan barang tadi. Misalnya, contoh dia ya, mohon maaf kalau ada yang kebetulan mau kerjakan dia untuk memasarkan barang tersebut. Kemudian tatkala dia pasarkan, sebelum itu sudah disepakati gajinya sekian per bulannya. Ini sudah pasarkan ini ya, pekerjaan dan jam sekian sudah selesai. Dia berangkat melakukan pekerjaan itu ketika dia melakukan pekerjaan tadi, dia menawarkan barang dari apa namanya? Konsumen kan namanya dia. Nah, dari konsumennya mungkin karena merasa saya susah sekali dengan barang ini Pak. Saya beli Pak ini hadiahnya. Terima kasih Pak ya. Ini betul seperti ini. Ini betul. Kenapa nanti tidak duduk di rumah saja dapat nggak itu hadiahnya? Nggak dapat kan? Tidak dapat karena ada nama perusahaan itu begitu. Kecuali antum sudah mendapatkan izin, nanti kalau dari konsumen ada begini silahkan ambil saja, tidak masalah. Itu tidak masalah kan gitu ya. Silakan, berarti sudah ada izin dari pemilik usaha tadi ataupun yang mempekerjakan dan menugaskan kita. Jangan seperti orang tadi datang pada Rasulullah, ini ya harta kalian, ini hadiah untuk guru. Tidak boleh seperti itu, begitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Akhwan fillah rahimahullah jami'an ataupun orang-orang yang bertugas di satu yayasan, di satu lembaga. Ini untuk kehati-hatian. Ya, agar jangan memakai barang-barang yang sifatnya itu tidak dimiliki oleh seorang pun, tapi dimiliki oleh satu lembaga yayasan. Kemudian dia pakai, dia ambil kertasnya, dia ambil penanya santai saja. Oh, ini hati-hati gitu ya. Seberat darah pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan lepas. Ya, tidak akan lepas. Wah, ini kan punya ambil kertas kemudian walaupun kecil-kecil kan gitu ya. Syai'an bi ghairi haqqihi, sesuatu yang bukan pada haknya. Itu kan bukan hak kita. Kalau kita nggak terdaftar dalam lembaga itu, bisa nggak kita ngambil kertas di situ? Antum nggak terdaftar satu lembaga, kemudian masuk ngambilin kertasnya. Misalnya kan gitu ya, ngambilin pulpen, penanya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi antum digugurkan mungkin. Kan nggak bisa kan gitu ya. Tapi karena ada diangkat di sana sebagai pegawainya, sehingga anda pun berbuat demikian. Padahal itu tidak dimiliki oleh seorang, biasanya yayasan. Kecuali tadi yang memilikinya satu, kan gitu ya. Ataupun ada ini gitu ya, yang bisa diminta izin. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Kecuali di sana memang ada kesepakatan kan gitu ya. Di antara kepengurusan ada kesepakatan boleh digunakan oleh anggota dan begini dan itu, maka yang ini begini tidak masalah. Hanya saja ini sebatas kehati-hatian agar kita ya memperhitungkan hal seperti ini sebelum nanti kita dihitung sana. Kalau sudah dihitung-hitungannya sana itu susah gitu ya. Itu susah, lebih baik kita memakan harta dan jerih payah kita sendiri, sudah selesai. Tidak ada bahkan berpahala. Itu sedekah untuk diri sendiri daripada mengambil punya orang. Ya, daripada mengambil sesuatu yang syubhat sifatnya ataupun tidak jelas. Baik, mungkin saja yang saya sampaikan. Video orang itu mungkin yang saya sampaikan oleh beliau di sini. Ya, problemnya beliau menyoroti bahwasanya betapa banyaknya perbuatan-perbuatan seperti ini terjadi. Bahkan ya, tidak ada satu urusan pun dia di sana melainkan harus dengan cara suap menyuap. Dengan cara suap menyuap. Jika tidak apa, dengan cara
kalau tidak ada pelicin katanya gitu ya, nanti dilambatkan, diakhirkan, semisalnya. Maka semaksimalnya nasihat saya berusaha untuk melakukannya dengan cara mengikuti prosedur dulu sampai benar-benar kita mentok-tok gitu ya. Dan bisa lagi, jangan memang sudah seperti ini iklimnya, ya sudahlah, kasih aja. Toh kita kan ingin ngambil hak, jangan dulu. Coba dulu prosedurnya kan gitu ya, daftar dulu. Kan gitu ya, daftar dulu. Kemudian masukkan syarat-syaratnya. Kalau memang kelihatan nanti kita datang seminggu lagi, datang sebulan lagi, datang setahun lagi, gimana? Sementara kita sangat memerlukannya, gitu ya. Ya, kemudian kita sering mikir, ini anak itu karena tidak adanya itu hal tersebut. Begitu ya, tidak ada surat izin, misalnya ditangkap, tangkap dada, urus sudah susah, gitu ya. Nah demikian, tapi nasihat anak berusaha dulu untuk mengurusnya secara alami kan gitu ya, sesuai dengan syaratnya. Jadi biar kita tahu. Kadang ada orang nggak mau tahu gitu. Ini kan kita mengambil saja, sudah langsung bayar saja. Gitu ya, langsung bayar saja. Jangan gitu ya. Walaupun ini satu masalah yang apa gitu ya, yang kelihatannya kita kan ingin mendapatkan hak kita. Tapi ingat bahwasanya ya, melakukan seperti itu sama saja memuluskan usaha mereka. Ya, sama saja membantu riswah yang mereka lakukan, suap yang mereka lakukan. Maka kita berusaha dulu. Anak pernah begitu ya, pengalaman gitu ya. Saya tahu surat izin itu agak susah katanya. Susah, sekian, Ustaz, bayarnya sekian susah. Saya datang saja, gitu ya. Berapa? Memang lebih murah kan gitu ya, lebih murah sekian, lebih murah, cukup gitu ya, 3 kali lipat gitu lebih murahnya. Kemudian syarat-syaratnya memang sih agak sulit gitu ya, seperti yang kita nomor media dipanggil atau misalnya harus minta surat ini, harus fotokopi seperti ini. Tapi apakah perbuatan kita seperti itu dalam rangka untuk menjaga diri dari keharaman itu sia-sia oleh Allah SWT? Ya tidak gitu ya. Ini akan menjadi nilai ya pahala dari Allah dalam rangka untuk menjaga diri kita dari perbuatan haram seperti ini. Allah a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saat ini. Sudah masuk sepertinya dulu. Mungkin ada pertanyaan silahkan kalau saya jawab. Ya, bagaimana satu pekerjaan yang dia memasuki pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan itu dengan cara menyuap, begitu ya, dengan cara menyuap. Ingat bahwasanya yang dimaksud menyuap di sini dia sebenarnya nggak berhak masuk di situ, tapi dengan licin itu dia masuk, padahal dia berhak di situ kan. Lalu bagaimana pekerjaannya, hasil dari pekerjaan yang dilakukan, bulanan yang dia hasilkan, apakah itu haram juga? Allah a'lam bishawab. Ya tidak. Karena ini dilihat dari pekerjaan yang dia lakukan. Kalau pekerjaan yang dia lakukan adalah mempekerjakan hal-hal yang haram juga, misalnya apa, meracik kamar misalnya, karena perusahaannya besar gitu ya, perusahaan India yang ada di kampung mungkin dia diterima gajinya besar di sana, nyuap lagi kan gitu ya. Pekerjaannya buat meracik kamar lagi gitu ya, ini jelas penghasilannya juga haram karena termasuk dia tahun ya di sini. Perbuatan dia atau dalam perbuatan dosa. Tapi kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah saja, buat makanan misalnya gitu ya, ataupun buat minuman yang mubah gitu ya, minuman yang halal ataupun misalnya apakah industri kain dan misalnya, maka itu penghasilannya halal saja. Yang berdosa itu prosesnya di awal tadi. Itu yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bawa. Iya. Guru ya guru. Oh. Baik. Ini tergantung ya. Apakah gurunya tersebut masuk ke dalam lembaga ataukah sifatnya individu, pribadi, privat.
Kalau sifatnya privat itu jasa namanya, kafah dari mengajarnya dia pada anak kita, itu nggak apa-apa, gitu ya, itu tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau dia bekerja di satu lembaga, kan gitu ya, dan prosesnya kita memanggil dia itu melalui lembaga tersebut, dan dia sudah mendapatkan dan lembaga tersebut, dia memang harus dibicarakan dari pihak lembaga. Saya nanti langsung kasih gurunya atau lembaga duluan, kalau dia langsung saja kepada gurunya, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah bekerja di satu sekolah, kan begitu ya, kemudian sana masuk uang kita ke anak kita, ya nggak boleh, kan gitu ya. Ya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.